Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di hari ini, di pagi yang indah, kita akan mendengarkan sebentar lagi renungan harian HKBP yang dilayani oleh HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, marilah kita menyanyikan buku ND HKBP nomor 792 ayat yang pertama. Kita menyanyinya bersama. Kita nyanyikan bersama-sama. Kasih-kasihan oh Tuhan, sayu sehon manamimi, say ampehon tanganmi Tuhan, lehon tua gogomi. Di pertibion bay maaf Tuhan, habaran las biroha, tu nama sakit, tu nada ngoli, gabe pangapuli, pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehon damemi, say ampehon tanganmi Tuhan, lehon tua gogomi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat renungan harian yang menyapa kita di pagi hari ini, di hari Sabtu 10 September 2022, tertulis di kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Saya akan membacanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih mengikutinya di dalam hati masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini adalah salah satu hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, yaitu ketika mereka tiba di Gunung Sinai setelah dibebaskan dari tanah perbudakan Mesir. Adapun Allah memberikan hukum Taurat ini juga untuk mengukuhkan tanda perjanjian kasih setia Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, sekaligus juga bagaimana menjadi aturan dan hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh bangsa Israel ketika mereka akan memasuki maupun pada saat mereka sudah menempati tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga menyapa kita bagaimana setiap orang harus mengasihi, menghormati orang tuanya. Tentu kita perlu memahami apa yang menjadi arti dan makna dari orang tua ini, karena ketika kita mampu memahami makna orang tua ini, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang benar bagaimana cara kita menghormati orang tua.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang tua janganlah hanya sebatas pemahaman kita orang yang lebih tua dari kita dari segi usia. Namun orang tua ini haruslah kita pahami sebagai pembimbing, teladan, pelindung, pengajar, dan pemimpin. Sehingga bagaimana sikap kita dalam menghormati orang tua tentu akan mencerminkan kelima pemahaman tadi, yaitu pembimbing, pengajar, pelindung, teladan, dan pembimbing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menghormati dalam firman Tuhan ini lebih menegaskan bagaimana perilaku, sikap, tata krama, perbuatan yang harus disertai rasa menjunjung tinggi kehormatan orang tua itu. Jadi bukan hanya sebatas angkat tangan di atas kepala menghormati, bukan. Tetapi bagaimana perilaku kita menjunjung tinggi nilai kehormatan mereka di hadapan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah juga menjanjikan berkat kepada setiap orang yang menghormati orang tuanya. Tentu berkat ini bukanlah berkat yang sederhana, bukanlah berkat yang sekilas atau sejenak, tetapi bagaimana Allah akan memberikan usia lanjut. Dan tentu usia lanjut ini disertai dengan sukacita, disertai dengan pengharapan. Itulah janji Allah. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi perenungan bagi kita melalui hukum Taurat yang menyapa kita, ayat renungan harian ini, mengapa beberapa tahun belakangan ini, khususnya di tengah-tengah negara kita Indonesia ini, terlalu banyak kasus kekerasan, kriminalitas yang dilakukan oleh kaum muda. Kita katakan dulu anak-anak kepada orang tua. Namun orang tua di sini bukan hanya sekedar orang yang lebih tua, tetapi kita lebih fokuskan kepada orang tua kandung sendiri. Nah, di banyaknya peristiwa kekerasan yang terjadi terhadap orang tua kandung sendiri, tentu banyak para pakar mengatakan adanya lemahnya atau ketidaktelitian, atau bisa dikatakan ketidakseriusan orang tua memahami dan menjalankan peranan dan fungsinya, yaitu orang tua di hadapan anak-anaknya, menurut para pakar. Namun saya akan membahas menurut firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal 19 ayat 18, di mana dikatakan di situ, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Saya bacakan sekali lagi, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Dari kitab Amsal ini sangat ditegaskan bahwasannya orang tua itu harus benar-benar menjalankan fungsinya, peranannya, tugas pelayanannya, dan tanggung jawabnya kepada anaknya. Jadi jangan kita memahami, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai status orang tua hanya sebatas penghibur kepada anak kita. Jangan kita hanya menjadikan posisi kita sebagai penyedia semua kebutuhan dan keinginannya. Jangan kita memahami fungsi kita pada orang tua hanya sebatas untuk memenuhi kesenangan mereka. Tetapi bagaimana firman Tuhan Amsal 19 ayat 18 ini menegur kita untuk mengembalikan integritas kita sebagai orang tua di hadapan anak-anak kita, yaitu sebagai pembimbing, teladan, pengajar, pelindung, supaya terwujudlah hukum Taurat kelima ini dari setiap diri anak yang kita pimpin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang tua bukanlah sebagai status belaka,
tetapi bagaimana orang tua itu adalah tanggung jawab kita, pelayanan kita di hadapan Allah dalam membesarkan, dalam memelihara, dalam merawat anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepada keluarga kita. Untuk itu Bapak Saudara yang terkasih, mari kita menuntun anak-anak kita, generasi muda, untuk menjunjung dengan tinggi kehormatan setiap orang tua. Jangan menyepelekannya, jangan menganggap enteng, menganggap remeh, bahkan jangan menghina orang tuanya. Begitu juga kepada kita generasi muda, mari kita ubah paradigma kita memandang orang tua kita hanya sebatas pelengkap. Tetapi bagaimana kita menjadikan orang tua kita itu adalah teladan kita, menjadi pengajar kita, pembimbing kita yang harus kita patuhi dan kita hormati. Tuhan memberkati saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas pemberian hukum-Mu sebagai tanda perjanjian-Mu, perjanjian kasih setia-Mu kepada kami. Tuntun, bimbing, dan mampukan kami untuk melakukan setiap hukum firman-Mu melalui Roh-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dengarkanlah doa kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.